Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Diana Lady Clara. Di sini saya memegang mata pelajaran fisika. Nah, untuk kelas 12 fisika pada bab pertama semester 1 yaitu diawali dengan pembahasan arus listrik searah atau DC. Nah, kita langsung saja ya. Nah, di sini kita awali dulu dengan mengetahui apa sih yang dimaksud arus listrik. Nah, arus listrik merupakan sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lain dalam satu rangkaian setiap waktu. Nah, jadi arus listrik ini itu terjadi ketika suatu muatan listrik itu mengalir dari satu titik ke titik lain dalam waktu tertentu. Nah, arus listrik juga terjadi akibat adanya beda potensial atau tegangan pada media penghantar antara dua titik. Nah, jadi apabila beda potensialnya terdapat perbedaan, maka akan terjadi arus listrik ya. Nah, semakin besar nilai tegangan antara kedua titik tersebut, maka akan semakin besar pula nilai arus yang mengalir pada kedua titik tersebut. Karena kan tadi arus listrik itu terjadi hanya ketika adanya beda potensial. Otomatis jika beda potensialnya semakin tinggi atau nilai potensialnya semakin besar, maka nilai arusnya pun yang mengalir akan semakin besar juga. Nah, satuan untuk arus listrik sendiri dalam SI atau dalam satuan internasional yaitu disebut dengan ampere dengan simbolnya A. Nah, jadi arus listrik itu simbolnya itu I ya. Nah, satuannya adalah ampere. I itu di sini artinya current. Jadi kalau A itu kalau ampere itu satuannya, sedangkan simbol dari arus listriknya sendiri yaitu I. Nah, yang selanjutnya, pada umumnya aliran arus listrik mengikuti arah aliran muatan positif. Nah, di mana arus listrik mengalir dari muatan positif menuju muatan negatif. Contohnya pada baterai ya. Kita kalau misalkan menyambungkan ujung baterai dengan salah satu lampu, maka lampu akan menyala. Karena apa? Karena arus listriknya itu mengalir dari muatan positif ke negatif. Atau bisa pula diartikan bahwa arus listrik mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Karena tadi di awal dikatakan kan bahwa arus listrik hanya terjadi apabila terjadi beda potensial. Nah, kemudian arus listrik ini itu dikategorikan menjadi dua, yaitu arus listrik searah atau DC yang merupakan kepanjangan dari direct current. Yang kedua adalah arus bolak-balik atau AC yang kepanjangan dari alternating current. Nah, arus searah ini tuh di mana arus ini tuh mengalir dari titik potensial tinggi menuju titik yang berpotensial rendah. Sedangkan arus bolak-balik di mana arus ini mengalir secara berubah-ubah mengikuti garis waktu. Nah, pada pembahasan kali ini kita hanya berfokus pada arus searah dulu ya, yang DC. Di mana untuk arus bolak-balik akan disampaikan pada bab selanjutnya. Nah, selanjutnya kuat arus listrik. Nah, kuat arus listrik ini merupakan besaran fisika yang menyatakan kuantitas arus listrik, di mana kuat arus listrik diberi simbol I yang tadi bahwa itu adalah current, yang didefinisikan sebagai banyaknya muatan listrik positif atau Q ini muatan listrik ya, yang mengalir melalui penampang
seutas kawat penghantar per satuan waktu. Nah, secara matematis untuk menyederhanakan atau agar lebih mudah dipahami kalimat tersebut, maka dibuat secara matematis menjadi I sama dengan Q per T atau Q sama dengan I kali T, atau untuk simpelnya ya agar mudah diingat, kuat arus listrik rumusnya KIT seperti itu, jadi biar mudah diingat gitu, dimana I sendiri adalah kuat arus listrik yang memiliki satuannya ampere atau bisa juga nanti disingkat dengan A ya buat satuannya. Sedangkan Q adalah muatan listrik, satuannya C. C ini adalah kolom ya. Nah, sedangkan T adalah selang waktu, satuannya S. S ini adalah sekon. Seperti itu. Jadi dalam fisika, ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan atau problem atau berupa latihan soal, satuan harus diikut sertakan ya. Karena apabila tidak, itu akan mengurangi poin. Karena penting sekali ya satuan di sini. Yang selanjutnya yaitu tentang hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ini tentu yang menemukannya siapa? Ya, pasti Ohm ya. Nah, bunyinya itu yaitu besar arus listrik atau I yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan V yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatan R. Nah, Bagaimana sih bentuk matematisnya untuk menyederhanakan pernyataan ini? Kita lihat ya. Nah, ini dia. Di sini simbol yang digunakan untuk hukum Ohm adalah V, karena di sini V di sini adalah tegangan atau beda potensial atau voltase atau tegangan listrik yang diukur menggunakan satuan volt. Sedangkan R di sini adalah hambatan atau resistansi yang diukur menggunakan satuan ohm. Nah, di sini ya satuan ohm. Nah, ini simbol dari satuan ohm. Sedangkan untuk I sendiri merupakan arus listrik yang diukur dalam satuan ampere. Nah, sesuai dengan bunyi Ohm secara matematis untuk menghitung besar voltase atau besar tegangan listrik. Nah, ini bentuk matematisnya. Nah, kita lihat ya, kita bisa bentuk dalam bentuk segitiga. Di sini V sama dengan I kali R untuk hukum Ohm, atau lebih mudahnya hukum Ohm rumusnya Firth gitu ya. Nah, kita buat dalam bentuk segitiga. V di sini disimpan di paling atas dan I R di bawah. Nah, otomatis apabila kita ingin mencari I, itu tinggal V dibagi R. Sedangkan apabila kita ingin mencari R ini, otomatis V dibagi I. Jadi untuk memudahkan kita dalam mengingat apa sih rumus dari hukum Ohm, nah kita buat dalam bentuk segitiga seperti ini. Sedangkan V-nya itu disimpan paling atas. Nah, yang komponen lainnya di bawah. Jadi kalau mau mengingat itu apa sih? Ya udah tinggal V garis ini anggap pembagi bagi I, bagi R kayak gitu. Untuk mencari R otomatis V dibagi I kayak gitu. Nah, di sini V sendiri merupakan tegangan atau voltage atau beda potensial, ya sama aja satuannya itu volt. Simbol satunya V. Nah, untuk I sendiri adalah kuat arus atau current ya, satuannya ampere, atau nanti kalau mau ditulis satuannya A doang juga bisa. Nah, yang selanjutnya sedangkan R di sini adalah hambatan atau resistansi. Nah, satuan dari hambatan ini adalah ohm. Nah, simbolnya seperti ini ya. Jadi sekali lagi satuan dalam fisika tidak boleh terlewat. Dan selanjutnya yaitu tentang arus listrik dalam rangkaian tertutup. Nah, rangkaian tertutup adalah rangkaian yang ujung dan pangkal rangkaian bertemu. Di dalam sumber listrik pada umumnya terdapat hambatan yang disebut hambatan dalam yang diberi lambang R. Nah, kita lihat di gambar di bawah ini. Rangkaian tertutup sederhana yang terdiri dari
hambatan luar atau R besar ya simbolnya, elemen yang ber-GGL atau E, dan berhambatan dalam atau R kecil yang dihubungkan dengan kawat penghantar. Kita lihat gambar di sini. Nah, dikatakan tadi di awal rangkaian tertutup adalah rangkaian yang ujung dan pangkal rangkaian bertemu. Apa maksudnya? Kita lihat di sini. Ujung rangkaian dan ujung pangkal bertemu kan? Nah, maka dikatakan rangkaian tertutup. Di mana di dalam sumber listrik pada umumnya terdapat hambatan yang disebut hambatan dalam yang diberi R. Hambatan dalam ini ya, yang itu simbolnya R kecil di sini hambatan dalam. Sedangkan untuk hambatan luar adalah ini simbolnya R besar. Awas ya jangan sampai tertukar. Sedangkan E di sini adalah GGL. Nah, ini adalah arus yang masuk dan arus yang keluar. Ini rangkaian tertutup. Nah, besar kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian tertutup tersebut dapat dihitung dengan persamaan ini. I sama dengan E atau GGL dibagi R besar ditambah R kecil. R besar di sini apa? Hambatan luar. R kecil adalah hambatan dalam. I di sini adalah kuat arus listrik yang tadi satuannya ampere. Sedangkan E di sini adalah GGL baterai atau dengan satuan volt. Sedangkan R di sini yang tadi ya hambatan luar dan R kecil hambatan dalam, satuannya ohm sama ya simbolnya yang tadi ya. Nah, selanjutnya dari persamaan ini kita dapat turunkan ya untuk mencari komponen lain, misalnya untuk mencari E. Sebenarnya ini hanya tinggal pindah ruas saja ya. Maka menjadi seperti ini. Di mana E sama dengan I dikali R besar ditambah R kecil. Otomatis kita bisa kali silang nih. E sama dengan I kali R besar. Sedangkan selanjutnya itu ini I kali R kecil, maka menghasilkanlah persamaan seperti ini. Nah, untuk I dikali R besar disebut tegangan jepit atau simbolnya VJ ya. Sehingga VJ sama dengan I kali R besar ya. Sedangkan I kali R kecil disebut dengan tegangan polarisasi atau simbolnya E-pol, sehingga E-pol sama dengan I kali R kecil. Jadi, karena I kali R besar di sini adalah tegangan jepit, sedangkan I kali R kecil di sini adalah E-pol atau tegangan polarisasi, otomatis E di sini dapat dibuat dalam bentuk seperti ini. Persamaan matematisnya di mana E sama dengan VJ ditambah E-pol kayak gitu, sama saja ya. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal nih untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah saya sampaikan. Ya, perhatikan. Jika ujung sebuah penghantar yang berhambatan 5 ohm diberi beda potensial 1,5 volt, maka berapakah kuat arus listrik yang mengalir? Nah, seperti biasa dalam menyelesaikan problem fisika, kita tulis dulu yang diketahuinya apa nih? Yang diketahuinya R. Kenapa R? Karena di sini hambatan. Hambatan ditulis simbolnya E ya. Resistansi kan tadi ya. 5 ohm, kemudian beda potensial atau tegangan di sini simbolnya V besar ya, 1,5 volt. Nah, ditanyakannya apa? Ditanyakannya I. Nah, tadi kan rumus awal VIR ya, V sama dengan I kali R. Otomatis untuk mencari I yaitu V dibagi R. Nah, kita masukkan nih 1,5 dibagi 5, maka hasilnya adalah 0,3 ampere. Nah, untuk latihan soal pertama ya, ini tugas individu. Kerjakan sesuai contoh di samping dengan R diganti dengan nomor absen kalian. Nah, jadi latihan soalnya sama kayak gini, tapi nilai R-nya mana R? Ini ya, yang 5 ohm ini diganti dengan nomor absen kalian. Jadi kalau nomor absen kalian 10 ya ganti R-nya menjadi 10 ohm kayak gitu. Penyelesaiannya sama. Nah, selanjutnya contoh soal nomor 2 yaitu
Pada saat ujung-ujung sebuah penghantar yang berhambat